rame amat. Tanjidor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di motovlog jarang jalan-jalan Tangerang. Kali ini gua lagi mau ke daerah Rajek. Ya, jadi gua ada rumah di daerah Rajek yang belum ditempatin. Nanti mungkin kalau udah nikah gua akan tinggal di sana. Jadi sekarang sih ya, itu 2019 awal daerahnya masih kayak gini, masih kawasan pedesaan atau perkampungan, dan ya kayak gini lah, masih apa ya namanya, bisa dibilang kayak apa ya, belum modern lah istilahnya gitu. Istilahnya sih belum modern, belum banyak apa kayak ruko-ruko gitu. Tapi kalau perumahan sih udah banyak, perumahan baru rata-rata KPR gitu sih udah banyak banget. Dan untuk apa penduduknya gitu ya, rata-rata orang Jakarta Barat ya, atau mungkin Tangerang kota gitu. Kalau misalkan investasi rumah ya rata-rata daerah sini, daerah Rajek atau daerah Selatan, Kampung Melayu. Kenapa milihnya daerah sini? Karena ya harganya juga relatif lebih murah dibandingkan dengan kawasan Jakarta atau Tangerang yang pinggir-pinggir Jakarta gitu. Harganya udah, kalau rumah kecil ya, rumah sederhana gitu, harganya biasanya sekitar 500 jutaan. Tapi kalau di sini rumah-rumah KPR gini yang sederhana, tipe 21 lah, itu harganya masih di bawah 200 juta. Yang subsidi ya, kan KPR sini banyak yang masih bersubsidi, belum elit atau belum klaster. Jadi karena harganya yang masih terjangkau oleh kelas karyawan dengan gaji rata-rata 3-5 juta, jadi ya banyakkan orang yang baru punya rumah atau enggak investasi, pilihnya ke daerah sini. Terus selain harganya murah, alasan yang kedua juga karena di daerah Jakarta itu udah padat, udah susah lah nyari rumah-rumah baru gitu ya. Biasanya ya rumah operan gitu, dan rumah operan pun harganya udah mahal. Walaupun di sini masih daerah pelosok gitu ya maksudnya, tapi cewek-cewek sekitar sini nggak kalah kok cantiknya sama cewek-cewek yang modern gitulah, kawasan-kawasan yang udah perkotaan. Dan sini cantiknya malah alami, karena make up juga nggak tebal-tebal banget. Terus alasan biasanya ngambil daerah sini orang-orang itu tadi kan
pertama itu alasannya murah. Kemudian yang kedua itu karena daerah Jakarta itu atau sekitarnya udah padat ya, dan udah jarang rumah-rumah yang diperjualbelikan dengan harga di bawah 500 juta kalau di sana itu. Terus alasan yang ketiga juga karena daerahnya ini masih segar gitu, masih banyak pohon, udaranya masih segar, belum terlalu banyak polusi. Polusi pasti ada ya kan, karena daerah sini juga udah ada sih kayak model pabrik-pabrik kayak gitu kan, kawasan industri. Tapi kawasan industrinya jauh, lumayan jauh sih, daerah Pasar Kemis. Jadinya ya jauh lah dari solusi. Ini daerah sini juga udah banyak mulai perumahan-perumahan, dibangun perumahan baru bertemakan model klaster-klasteran gitulah. Jadi yang modelnya itu satu pintu. Jadinya di depan jalan utamanya cuma ada satu kayak gini nih contohnya. Tuh. Jadi cuma ada satu pintu masuk, ke dalamnya itu perumahan banyak gitu. Jadi keluar masuk ya lewat situ. Dan biasanya ditempatkan pos satpam atau security di situ untuk menjaga keamanan kompleks itu. Kalau perumahan yang kayak gitu biasanya sih harganya lebih mahal, sekitar 500-an biasanya ya. Tapi untuk tipe-tipe besar kayak misalkan tingkat lah, jadi tipenya itu tipe lebarnya sih sama, misalkan kayak tipe 21 gitu, 6x12 ya, atau 6x10, 5x12, tapi tingkat, jadi harganya ya 2 kali lipat otomatis, sekitar 400 sampai 500 juta lah. Nah, kalau feeling gue ya, ini ke depannya rame, jadi mungkin ada dibangun mall atau mungkin plaza-plaza gitulah yang kecil-kecilan, jadi pusat berbelanja masyarakat sini.
dilanjut lagi. Jadi ada lampu merah. Gue males kalau ngomong-ngomong di lampu merah gitu, nanti dikira ngomong sendiri, jadi bahan perhatian orang. Bedanya ya, kalau daerah-daerah kayak gini, daerah Tangerang yang masih ya mepet-mepet pesisir lah gitu, bukan, atau mungkin Tangerang kota juga masih sama sih kayak gitu. Jadi orangnya apa ya, itu lah gitu, peduli gitu. Jadinya kalau orang ngapain gitu kayak pengen tahu. Makanya kadang gua bikin apa, vlog gitu kan, kayak misalkan bikin motovlog kayak gini, kadang suka diliatin gitu sama orang. Kalau misalkan di daerah Jakarta gitu, orangnya tuh cuek-cuek. Jadi walaupun kita nge-vlog lah, kita selfie lah, kita ngapain, itu ya cuek aja gitu. Orang lalang ya biasa aja lewat, nggak memperdulikan kita. Suasana yang kayak gini itu jadi gimana ya, risih gitu loh. Kalau gue sih ya, kalau gue pribadi sih gue risih. Kalau misalkan lagi bikin video gitu kan, kayak misalkan bikin video tutorial di tempat-tempat umum, ada aja yang pengen tahu, terus mending kalau pengen cuman sekedar lewat gitu ya, ngeliat. Ini pengen tahu ditungguin gitu loh. Jadi dia ikut nonton, gue bikin video, dia ikut nonton di belakang gua gitu kan, terus ngomong-ngomong sendiri atau mungkin ngobrol sama temennya atau mungkin nanya-nanya ke gua gitu. Ya sebenarnya sih nggak masalah gitu kan, emang orangnya kan berarti pengen akrab gitu, pedulian sama sesama orang lain walaupun belum kenal. Itu gue yang risih. Kalau misalkan di daerah Jakarta gitu kan, lu mau aktivitas apa, lu mau bikin video, mau motret-motret di pinggir jalan pun, orang lalu-lalang ya biasa aja gitu lewat. Coba deh kalau nggak percaya, lu eksperimen gitu kan, lu bawa tripod, bawa kamera, lu ke daerah sini, daerah-daerah Tangerang aja lah, daerah Tangerang. Ini ada pom bensin ya, ke pom bensin dulu. Ya lanjut lagi, karena tadi di pom bensin nggak boleh ngambil gambar ya. Walaupun ini video tetap aja kan, daripada masalah.
Jadi coba aja kalau misalkan lu nggak percaya sama omongan gua, lu bawa kamera, bawa tripod gitu kan, terus lu kayak ya stick lah, moto-moto gitu di pinggir jalan. Kalau misalkan di tempat pinggir jalan raya banget gitu ya pasti orang paling ngeliatin doang gitu kan. Cuman kalau lu kayak misalkan di tempat-tempat kayak hiburan, pantai misalkan kayak Tanjung Pasir lah, atau mungkin kayak taman-taman itu, taman potret, atau mungkin di jembatan Tangerang itu, jembatan yang Cisadane kayak gitu, pasti ada aja yang nyamperin terus ngeliat gitu kan, ada aja. Tapi ya lu bandingin kalau misalkan lu di daerah Jakarta kayak dekat-dekat kawasan Sudirman atau mungkin kawasan HI kayak gitu, lu bawa tripod, lu rekaman, mau lu liputan segala macem, kayak misalkan ada pembawa acaranya gitu, seolah-olah lu ngomong di depan kamera gitu, itu orang ya lalu-lalang biasa aja gitu. Soalnya daerah sini itu masih jarang yang seperti itu, masih jarang orang yang apa syuting begitulah. Kalau di daerah Jakarta itu kan udah sering gitu orang ngeliat orang bawa kamera tuh sering, apalagi kayak misalkan syuting begitu kan, liputan berita gitu yang pinggir jalan ya, jadi orang udah terbiasa daerah situ tuh. Ya ini udah mau sampai, jadi di sini masih sawah-sawah banyak gitu ya, kanan kirinya sawah, tapi ya udah ada rumah-rumah KPR nih kayak gini, namanya Rajek Gardenia. Terus di sini juga udah ada perumahan Rahayu Mulia nih itu kan. Ini ada sekolahan, masjidnya gede. Ini masjidnya bukan musola kalau kayak gini namanya, bisa buat sholat Jumat ya. Jadi SMP, SMA dan SMK Mutiara Insan Nusantara, swasta ya, berarti bukan negeri. Lumayan gede sih. Jadi warga-warga sini anaknya yang baru-baru mau masuk SMP atau SMK pasti rata-rata pilih di sekolahan itu karena deket gitu kan, apalagi yang perumahan-perumahan baru kayak gini. Ini juga udah ada Indomaret. Kalau menjelang sore ya di sini juga rame, ada pasar kaget. Jadi karena daerah sini jauh dengan pasar tradisional gitu ya, jadi otomatis tukangnya yang nyamperin, jemput bola ya istilahnya. Jadi tukang jualannya itu bikin pasar, bikin kayak tenda-tenda gitu di daerah-daerah sini untuk dijadikan sarana perbelanjaan. Jadi namanya kayak istilahnya pasar kaget gitulah. Kalau gue sih biasa nggak kesini hari Minggu ya, jadinya ya mungkin gue nggak tahu itu pasar kaget setiap hari Minggu sore atau mungkin setiap sore ada gitu kan, gue nggak tahu. Dan ini masih banyak banget tanah-tanah kosong yang nggak dipakai. Jadi kalau di sini banyak tanah kosong tapi nggak dipakai. Bedanya kalau misalkan di daerah Jakarta atau mungkin daerah padat penduduk, ngelihat tanah kosong sedikit pasti dipakai buat sarana bermain. Kayak misalkan main bola lah, ya main apa namanya, olahraga lah gitu, kumpul-kumpul. Jadi ya kebalik lah istinya gitu. Soalnya daerah-daerah Jakarta kan atau di sekitarnya gitu, Jakarta Barat ya, yang gua tahu sih itu jarang banget ada lapangan luas gitu yang dibiarkan gitu aja. Ya biasanya pasti dipakai untuk sarana olahraga.
Kalau di sini banyak lapangan tapi malah nggak dipakai. Ini udah nyampe perumahannya. Sebenarnya nah ini rumah adik gua ya. Rumah gua ada di dekat sana lagi, tapi rumah gua lagi dikontrakin, ada yang ngontrak, jadinya kesini aja yang kosong gitu. Ini juga masih jarang dihuni, jadi tergolong masih baru sih, baru sekitar 2 tahunan ini rumah.